Shalom sahabat Grow, perkenalkan nama saya Deili Riani Kaparang dan saat ini saya berdomisili di Sentul Bogor. Saat ini saya rindu untuk membagikan pengalaman saya bersama dengan Tuhan ketika saya menjadi seorang terapis di Shalem Lifestyle Center. Mungkin ada sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar tempat ini. Jadi secara singkat, di Shalem Lifestyle Center ini merupakan sebuah tempat perawatan dengan cara mengajarkan pola hidup yang sehat atau New Start, baik bagi orang-orang yang sehat ataupun orang yang sakit lewat program detoksifikasi alami. Karena pelayanan di sini berhubungan dengan kesehatan, saya secara pribadi merasa percaya diri karena saya pikir saya kan dari jurusan kesehatan. Saya punya pengalaman lah dalam merawat orang sakit dan juga saya merasa bahwa saya punya skill yang sudah saya pelajari dalam hal merawat orang sakit. Itulah saya, terlalu percaya diri. Sampai satu ketika, sekitar beberapa bulan yang lalu, ada seorang ibu datang di tempat ini untuk mengikuti program detox dan kondisinya saat itu kelihatan cukup lemah. Dia didiagnosa kanker payudara stadium 4 dan benjolannya itu cukup besar keluar di bagian dadanya, dan waktu itu dia sedang mengikuti program kemoterapi namun tertunda karena COVID karena dia rasa agak takut untuk pergi ke rumah sakit. Dan waktu itu saya diberi tanggung jawab untuk menjadi terapis dari ibu ini. Nah, dengan percaya diri ya saya menjalankan tanggung jawab itu. Dan hari pertama pun mulai malam itu tiba-tiba ibu ini mengetok pintu kamar kami sekitar jam 10 malam, jam yang seharusnya dia itu sudah tidur. Saya pun terbangun, saya buka pintu dan saya lihat dia itu sedang meringis kesakitan di bagian benjolannya dan kelihatannya sudah mulai pucat. Saya coba mengantarnya kembali ke kamar tidurnya dan saya mencoba berbagai cara yang saya ketahui untuk membantu rasa nyeri yang dia rasakan. Tetapi hasilnya hampir kurang lebih 1,5 jam pada malam hari itu dia masih terus merasa kesakitan. Dan saya mulai merasa panik, saya mulai takut. Tapi tiba-tiba ibu itu mulai tertidur, mungkin karena sudah kelelahan menahan nyeri. Tapi tantangannya tidak sampai di situ saja. Karena efek dari kemoterapinya, ibu ini menjadi sangat susah untuk makan. Ditambah lagi dia harus menyesuaikan dengan pola makan yang baru di tempat kami. Nah, padahal salah satu perawatan utama di tempat kami adalah lewat makanan yang sehat yang akan membantu proses pemulihan dari ibu ini. Dan aktivitasnya juga sangat terbatas karena badannya lemah, karena kurang cukup makanan, dan nyerinya itu tetap hilang timbul. Dan sepanjang 5 hari perawatan, saya secara pribadi benar-benar sangat banyak kepanikan yang saya rasakan, banyak ketakutan dan perubahan sepertinya tidak cukup baik di dalam tubuh ibu ini sampai akhirnya dia harus pulang dan pergi ke rumah sakit untuk transfusi darah dan beberapa penanganan medis lainnya. Saya merasa sangat kecewa dengan diri saya. Saya merasa bahwa ternyata pernah bersekolah di bidang kesehatan percuma. Karena hasilnya seperti itu. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menegur saya. Tuhan menegur bahwa saya ini terlalu percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Dan kenyataannya sepanjang merawat ibu itu, saya memang jarang berdoa. Tetapi cara Tuhan untuk mengajari saya tidak sampai di situ. Beberapa minggu berikutnya, ada seorang ibu yang lain datang ke tempat kami untuk mengikuti program detox selama 5 hari. Dan sahabat-sahabat tahu, kondisi ibu itu kurang lebih hampir sama dengan ibu yang sebelumnya yang pernah datang. Dia juga adalah pasien kanker. Dia datang menggunakan kursi roda dan nampaknya sangat lesu dan bahkan sulit diajak untuk berkomunikasi. Dan saya kembali ditunjuk untuk menjadi terapis. Kalau sebelumnya saya itu merasa percaya diri, tapi sekarang saya malah merasa ketakutan. Karena saya takut bahwa kondisi buruk yang pernah terjadi di ibu sebelumnya itu akan terjadi kembali lagi di ibu yang sama.
Namun rasa takut yang saya rasakan itu membuat saya menjadi lebih banyak berdoa. Dan tantangan itu tetap ada, bahkan kurang lebih hampir sama. Ibu ini sering mengeluh merasa nyeri, bahkan untuk berjalan dia harus pakai kursi roda ataupun harus dipegang dengan kuat dan sangat sulit untuk makan. Dan sebagai satu tim, kami bergumul bagaimana bisa untuk membantu ibu ini untuk mengikuti program detox dan bagaimana bisa membantu ibu ini untuk menerapkan pola hidup yang seimbang. Dan kami terus mendoakan ibu ini. Dan saya melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu bekerja. Di hari yang kedua, saat jadwal untuk makan pagi, saya ingat saya membawakan makanan untuk dia dan mengajak untuk makan. Dan respon awalnya adalah dia tidak mau makan. Tapi saya coba tetap berusaha untuk memotivasi ibu ini untuk makan Bu ya, walaupun cuma sedikit-sedikit. Tapi kurang lebih 1 jam dia menolak untuk makan. Saya kembali mulai merasa putus asa, saya mulai rasa down, karena saya mulai merasa jangan-jangan saya akan gagal lagi. Saya berdoa, Tuhan bagaimana saya bisa membantu ibu ini. Dan saat itu, karena saya mulai merasa tidak tahan dengan kondisi itu, saya minta izin untuk keluar dari kamar ibu itu. Dan saya pergi cepat-cepat ke kamar saya sambil menahan air mata. Dan kemudian saya tiba di kamar, saya langsung bertelut di samping tempat tidur saya dan saya berdoa, saya akui Tuhan saya tidak mampu. Saya sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Saya butuh hikmat Tuhan bagaimana untuk bersikap, bagaimana untuk berbicara kepada ibu itu. Dan saya terus berdoa, mendoakan itu berulang-ulang sampai akhirnya saya merasakan sebuah ketenangan di hati dan pikiran saya. Kemudian saya kembali ke kamar ibu itu dan saya coba kembali untuk memotivasi ibu ini untuk makan. Nah, saya bilang, kan kalau ibu mau sehat, ibu kan harus makan. Sayuran ini banyak nutrisinya supaya nanti tante bisa cepat sembuh. Dan teman-teman tahu, hanya dengan kata-kata yang sederhana itu, ibu ini tiba-tiba langsung mengangguk dan mau makan. Padahal yang tadi kayaknya udah hampir sekitar 1 jam lebih. Tapi ini dengan hanya kata-kata yang sederhana dia mau makan. Dan saya rasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam hati ibu ini. Dan setiap hari ibu ini terus mengikuti renungan pagi, renungan malam, dan juga seminar-seminar yang menguatkan hati dan pikirannya. Dan dia semakin hari semakin semangat. Dan singkat cerita, ibu ini akhirnya pulang dengan wajah yang merona. Dia yang awalnya datang menggunakan kursi roda, sekarang dia bisa pulang dengan jalan kaki karena energinya semakin dipulihkan. Nah, ini adalah sebuah cerita yang hampir mirip, namun pengalaman ini menegur saya dan memberikan saya pelajaran secara pribadi bahwa ternyata kepercayaan diri yang sebenarnya bukanlah dari latar belakang pendidikan kita yang tinggi ataupun skill yang kita miliki, tetapi kepercayaan kita yang sesungguhnya adalah bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong dalam situasi yang tersulit sekalipun, dan Dia adalah Tuhan yang sama juga yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan saat ini saya rindu untuk membagikan sebuah ayat yang terdapat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kiranya ini akan menjadi sebuah confidence yang baru di dalam kehidupan kita, confidence yang sesungguhnya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tuhan memberkati.